Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Romo Ambrosius Heri Krismawanto PR, biasa dipanggil Romo Heri. Ya, ini yang kemarin memberi tugas yang mungkin membingungkan, tapi semoga nanti dalam pertemuan ini bisa semakin jelas. Kita akan bersama-sama satu semester ini untuk belajar kitab suci, secara khusus kitab suci Perjanjian Lama. Seperti yang sudah saya bagikan dalam pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan-pertemuan nanti belum dimungkinkan untuk tatap muka, juga belum dimungkinkan untuk bisa meeting Zoom. Sebenarnya saya berharap kita bisa meeting Zoom sehingga ada interaksi, sehingga kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab dengan jelas. Tapi ya ini sedang diusahakan, semoga nanti kita bisa tatap muka. Lalu sementara untuk pertemuan-pertemuan pembelajaran kitab suci Perjanjian Lama kan direncanakan berjalan 90 menit. Nah, diusahakan hari Selasa pukul setengah 8 sampai jam 9 di komunitas masing-masing. Maka nanti kita atur demikian. Di bagian pertama silahkan melaporkan tugas membaca kitab suci dan sharing, ya, kira-kira 30 menit. Karena selama satu semester ini saya mengharapkan kita semua sudah selesai membaca kitab suci Perjanjian Lama. Sehingga nanti ketika kita masuk Perjanjian Baru, kita juga bisa punya pengalaman membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sepenuhnya. Jadi nanti mekanismenya kalau bisa masing-masing mempunyai satu buku untuk pelajaran kitab suci ini, dan setiap pertemuan hari Selasa silahkan melaporkan membaca kitab suci Perjanjian Lama sampai kitab apa, bab berapa, ayat berapa, itu misalnya. Pertemuan ini saya selesai membaca kitab suci sampai Keluaran bab 5 ayat 15 gitu misalnya. Lalu silahkan menceritakan dari apa yang sudah dibaca itu, satu ayat atau satu perikop yang mengesan, lalu ada pengalaman apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang lainnya, sehingga bisa saling menguatkan, saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Begitu seterusnya di awal pertemuan. Lalu kemudian di bagian yang kedua nanti akan saya memberi materi, entah video, entah PowerPoint, entah paper. Silahkan dibaca, dipelajari, mungkin sekitar 30 menit. Belajar mandiri, lalu kemudian akan dilanjutkan diskusi kelompok atau mengerjakan tugas. Ini bisa berupa tugas atau diskusi atau belajar sendiri-sendiri, mengerjakan tugas sendiri-sendiri, ataupun dimungkinkan nanti kelompok. Maka saya harap di masing-masing komunitas juga dibagi kelompok. Misalnya satu kelompok 3 orang atau satu kelompok 4 orang, usahakan 3 sampai 4 saja. Jangan 5, kalau 5 nanti mungkin terlalu banyak. Malah jadinya bukan diskusi tapi ngobrol nanti. Jadi 3 atau 4 saja. Kemudian agenda satu semester ke depan akan seperti ini. Yang kemarin pengantar umum sudah saya sampaikan rencana ini, pembelajaran kita bersama. Dan hari ini 8 September kita akan masuk untuk mengenal dunia Perjanjian Lama. Di bagian pertama kita cukup banyak mau mengenal dunia Perjanjian Lama. Karena kitab-kitab Perjanjian Lama itu tidak ditulis dalam satu kurun waktu yang pendek, tapi kurun waktunya panjang, dan juga tidak ditulis oleh satu orang, tapi oleh banyak orang, bahkan bukan hanya pribadi-pribadi tertentu yang menulis, tapi juga kadang-kala ada komunitas tertentu yang menuliskan, lalu meredaksi, mengedit, menyusunnya, sehingga menjadi satu kitab yang utuh. Dan juga kitab suci Perjanjian Lama itu melewati banyak zaman, maka nanti kita akan melihat konteks di dalam Perjanjian Lama itu. Kemudian kitab suci Perjanjian Lama itu dibagi ke dalam 3 atau 4 bagian besar. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Nabi-Nabi,
yang ketiga kitab sejarah, yang keempat kitab kebijaksanaan. Nanti kalau cukup kita akan belajar kitab Deuterokanonika. Ini dibagi berdasarkan jenis sastranya atau karakter yang khas dari kitab-kitab itu. Kitab Taurat mempunyai karakter yang khas yang membedakan dengan kitab nabi-nabi. Nanti akan kita lihat, kitab nabi-nabi juga berbeda dengan kitab sejarah. Kitab sejarah juga berbeda dengan kitab puisi kebijaksanaan. Ada karakter yang unik, yang khas di dalam kitab-kitab ini. Dan yang disebut kitab Taurat nanti apa saja, yang masuk kitab nabi-nabi apa saja, yang masuk kitab sejarah apa saja, yang masuk kitab puisi kebijaksanaan apa saja, nanti akan kita lihat. Lalu nanti akan diadakan ujian tengah semester tanggal 27 Oktober dan juga ujian akhir semester 8 Desember. Ya, ini bukan ujian yang mau menuntut nilai, tetapi mau melihat pemahaman kita, kan apa yang sudah kita bahas bersama. Semoga ini bisa diterima agendanya. Kemudian buku-buku yang bisa kita gunakan, saya mengusulkan beberapa buku yang bisa dibaca-baca dan dipelajari. Yang pertama tentu saja Alkitab, ini sumber yang paling utama atau sumber yang dari segala sumber. Alkitab dibaca nanti setiap hari. Usahakan Alkitab yang ada Deuterokanonikanya. Lalu yang kedua, pengantar ke dalam kitab suci. Ini ditulis oleh Romo Eko Riyadi PR, terbitan Kanisius tahun 2016. Pengantar ke dalam kitab suci. Di sini ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nanti kita akan membahas yang lebih-lebih Perjanjian Lama. Lalu ada buku membaca 5 kitab pertama Alkitab, ini ditulis oleh Romo Indra Sanjaya PR, terbitan Kanisius 2003. Ini bukunya, membaca 5 kitab pertama Alkitab. Pengantar umum, kitab Kejadian. Buku selanjutnya ini cukup komprehensif, cukup lengkap, khusus pengantar ke dalam Perjanjian Lama. Buku dari Romo Grunen OFM. Ini juga buku terbitan Kanisius tahun 1992. Di sini cukup lengkap menceritakan masing-masing kitab dalam Perjanjian Lama. Ini bukunya. Lalu buku selanjutnya ini dari Kardinal Ignatius Suharyo, mengenal alam hidup Perjanjian Lama. Mengenal alam hidup Perjanjian Lama, ini ditulis oleh Monsinyur Ignatius Suharyo bersama dengan Lembaga Biblika Indonesia, terbitan Kanisius tahun 1993. Dalam buku ini lebih menjelaskan soal bagaimana kehidupan pada masa-masa itu, masa-masa Perjanjian Lama, mulai dari cuaca, musim, pesta, kota, tempat-tempat suci, lalu peta politik, lalu sejarah, struktur sosial, dan juga pemahaman tentang kealahan Yahweh, dan juga ada dewa-dewi Kanaan, serta para nabi, para imam, para raja dalam sejarah bangsa Israel. Ini bukunya Monsinyur Suharyo. Buku Monsinyur Suharyo yang kedua bersama dengan Romo Wim van der Weyden juga sama, pengantar kitab suci Perjanjian Lama. Juga dari Lembaga Biblika Indonesia, terbitan Kanisius tahun 2000. Buku ini secara khusus membahas tentang sejarah Perjanjian Lama. Pembagian periodisasi dalam Perjanjian Lama mulai dari periode bapak-bapak bangsa, lalu kemudian keluaran dari Mesir, kemudian perebutan Kanaan, sampai pada hakim-hakim, kemudian raja-raja bangsa Israel, masa pembuangan, lalu apa yang terjadi sesudah pembuangan, serta pada abad-abad akhir kitab suci Perjanjian Lama dan bagaimana kitab suci Perjanjian Lama dikanonisasi hingga menjadi satu bagian kitab yang utuh. Ini bukunya, pengantar kitab suci Perjanjian Lama Monsinyur Suharyo dan Romo Wim van der Weyden. Ini buku-buku yang bisa dicari, bisa dipelajari, bisa dibaca-baca.
Bisa dibeli di Kanisius atau mungkin di perpustakaan komunitas juga ada, atau kalau tidak bisa melihat di perpustakaan Kausani atau perpustakaan Kendungan, nanti bisa dilihat, dipinjam, mungkin beberapa bagian bisa difotokopi. Kemudian kita akan mencoba mengenal dunia Perjanjian Lama. Semoga tidak ada pertanyaan ya tentang rencana agenda kita, sudah jelas, juga bahan-bahannya bisa diusahakan. Untuk mengantar ke bagian kitab suci Perjanjian Lama, mari kita pertama-tama mengenal ini. Apa itu Alkitabnya? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkitab itu, kata Alkitab itu berarti kitab suci agama Kristen, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi secara khusus Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengenal Alkitab sebagai kitab suci agama Kristen. Tapi juga ada keterangan lain dalam Islam itu Al-Quran. Al-Quran dan Alkitab ini sebenarnya juga hampir sama sebagai istilah. Kalau Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, al yang artinya satu, dan kitab yang berarti buku atau tulisan. Maka Alkitab bisa dimengerti sebagai satu buku atau satu tulisan. Kalau kita melihat Al-Quran, al itu juga satu, Quran itu membacanya atau bacaan, jadi satu bacaan. Maka secara khusus Alkitab kita itu mempunyai pengertian satu buku yang utuh, satu bacaan yang utuh. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa yang lain, kalau dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk Alkitab itu ta Biblia. Ta Biblia ini, yang artinya kitab-kitab. Bentuknya bukan tunggal, tapi jamak. Kalau tunggal, kitab tunggal satu, itu biblion. Nah, kata biblion ini tunggal, kata Biblia ini jamak. Maka dalam pengertian Yunani, Alkitab itu bukan satu buku, bukan satu tulisan, tapi banyak buku atau banyak tulisan. Sedangkan kalau dalam bahasa Latin, kata yang digunakan itu Biblia atau Biblia Sacra, yang artinya kitab suci. Maka ada pertanyaan, Alkitab itu satu atau banyak, tunggal atau jamak? Alkitab bisa dimengerti sebagai satu tulisan atau satu buku karena menceritakan atau mengisahkan atau di dalamnya termuat satu tema atau satu aspek atau satu dimensi atau satu pembahasan yang mengikat semua kitab, atau ada satu benang merah yang sama yang menggabungkan semua kitab. Tapi Alkitab juga bisa dikatakan banyak karena masing-masing kitab itu berdiri sendiri, ditulis oleh pengarang tertentu pada masa tertentu dan mempunyai tujuan tertentu. Juga teologi yang ada di dalamnya sangat khas. Maka Alkitab juga bisa dikatakan kumpulan dari banyak buku atau banyak kitab. Nah, jadi kalau ditanya Alkitab itu satu atau banyak, bisa dimengerti demikian. Alkitab adalah banyak buku, banyak tulisan tentang tema-tema tertentu yang dijadikan satu karena mempunyai kesamaan yang menjadi benang merah ke semua kitab itu. Itu pengertian Alkitab. Jadi Alkitab kita itu tidak sekali jadi, tidak ditulis oleh satu orang saja, atau berduduk tiba-tiba ada satu buku Alkitab, atau tiba-tiba jatuh dari langit, jebret, ada satu Alkitab itu. Tapi tidak seperti itu. Kitab suci kita dibentuk dari zaman ke zaman, masa ke masa, dan kemudian
menjadi seperti yang sekarang ini. Saya akan menunjukkan satu video yang mungkin bisa memberi ilustrasi bagaimana kitab suci kita ini terbentuk dari zaman ke zaman. Saya cari lebih dahulu. Ini sekarang kita lihat satu video ini yang mungkin memberi gambaran ilustrasi ya. Apakah bisa dilihat, didengarkan? Ini bermula dari manusia yang mempunyai pengalaman perjumpaan dengan kemahabesaran Allah. Relasi komunikasi dengan yang transenden. Pengalaman itu diceritakan secara lisan. Dari bapak ke anak, turun-temurun. Lalu semakin diperkaya, dan akhirnya dituliskan. Karena pengalaman itu semakin banyak dan kaya, lalu kemudian dituliskan dalam banyak lembaran-lembaran. Awalnya dulu belum kitab, tapi gulungan-gulungan. Disalin, disimpan, dipelihara, juga mengalami masa-masa di mana kitab-kitab itu dihancurkan. Karena perebutan kekuasaan, masalah politik, berkaitan dengan bangsa-bangsa lain, banyak teks-teks yang hilang, terbakar, rusak, karena lapuk atau karena keadaan alam. Tapi dari banyak tulisan itu ada yang terselamatkan, ada yang tersembunyi. Yang paling terkenal itu situs Qumran, di mana di situ banyak disimpan teks-teks suci. Lalu kemudian ditemukan mesin cetak dan akhirnya menjadi buku seperti yang kita punya sekarang itu. Lalu buku itu menginspirasi banyak bidang seni, lalu ilmu pengetahuan, dan buku itu menjadi sumber kehidupan dan kemudian diwartakan melintasi samudera, melewati benua, dan dibaca oleh semakin banyak bangsa, entah sendiri, entah bersama-sama. Dan itu menginspirasi serta membawa keselamatan dalam kehidupan dengan cara-cara yang unik. Nah, kita dirasakan menjadi sumber keselamatan dengan caranya yang khas, sumber pembebasan, sumber inspirasi bagi banyak orang. Nah, itu bagaimana saya sekilas digambarkan Alkitab itu terbentuk. Akhir kali tadi kitab suci itu ada di museum ya. Semoga nanti Alkitab itu tidak hanya tersimpan di museum, tapi terus-menerus dibaca dan menginspirasi. Kemarin ditanyakan, mengapa disebut perjanjian? Mengapa disebut lama dan baru? Ini beberapa hal yang mungkin bisa saya temukan untuk menjawab pertanyaan itu. Mengapa disebut perjanjian? Mengapa tidak dikatakan
kisah atau mengapa tidak disebutkan narasi atau misalnya buku, kitab lama, kitab baru, atau buku lama, buku baru, atau mungkin kisah lama, kisah baru, tapi disebut perjanjian. Karena mau menunjukkan hubungan Allah dengan manusia. Kita lihat satu video lagi. Tentang surga dan bumi adalah cara untuk menjelaskan tentang kediaman Allah dan kediaman kita. Saya mengerti betul seperti apa kediaman kita ini. Kita tinggal di sini, ada pepohonan, sungai-sungai, dan pegunungan. Tapi... Bentar, belum saya share ya. Sudah bisa melihat? Kita lihat sekali lagi. Konsep tentang surga dan bumi adalah cara untuk menjelaskan tentang kediaman Allah dan kediaman kita. Saya mengerti betul seperti apa kediaman kita ini. Kita tinggal di sini, ada pepohonan, sungai-sungai, dan pegunungan. Tapi pemahaman saya tentang kediaman Allah itu agak sedikit kabur. Dan yang kita dapatkan dari Alkitab adalah berupa gambaran yang sebenarnya mencoba membantu kita memahami kediaman Allah yang pada dasarnya sulit untuk kita pahami. Jadi ini adalah dua jenis tempat yang sangat berbeda. Iya, sifat alami kedua tempat ini berbeda. Tapi hal yang sangat menarik adalah di dalam Alkitab mereka tidak selalu merupakan dua tempat terpisah. Tapi coba pikirkan surga dan bumi sebagai dimensi yang berbeda yang dapat tumpang tindih di tempat yang bersamaan. Nah, kita banyak sekali berbicara tentang pergi ke surga setelah kita meninggal. Tapi konsep tentang surga dan bumi yang saling tumpang tindih ini jarang dibicarakan. Yang sebenarnya agak aneh karena kesatuan surga dan bumi adalah inti cerita dalam Alkitab. Bagaimana pada mulanya mereka pernah sepenuhnya bersatu, lalu terpisah, dan bagaimana Allah sedang menyatukan mereka kembali sekali lagi. Nah, mari kita kembali ke awal di mana surga dan bumi tumpang tindih seutuhnya. Ya, ini adalah penjelasan Alkitab tentang Taman Eden. Itu adalah tempat di mana Allah dan umat manusia diam bersama dengan sempurna, tanpa memisah, dan manusia kemudian bermitra dengan Allah dalam membangun bumi yang indah dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, kita ingin melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Kita ingin Allah keluar dan menciptakan sebuah dunia yang terpisah darinya. Ya, jadi kita punya dua tempat sekarang. Dan Alkitab sebenarnya menggunakan berbagai kata dan frase untuk menyebut kedua tempat ini dan untuk membuat perbedaan yang jelas. Oke, tadi Anda berkata bahwa kedua tempat ini bisa tumpang tindih. Nah, coba tolong jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bismillah, kita harus mulai bicara tentang bait suci. Karena dalam Alkitab, kita mengalami hadirat Allah dengan pergi ke bait suci. Disitulah di mana surga dan bumi tumpang tindih. Nah, ada dua jenis bait suci yang dijelaskan dalam Alkitab. Pertama adalah tabernakel, yang pada dasarnya merupakan sebuah tenda yang didirikan oleh Musa. Kedua adalah sebuah gedung yang megah yang dibangun oleh Salomo. Dan bait suci ini dihiasi dengan hiasan berbentuk pohon buah-buahan dan bunga-bunga, patung malaikat, berbagai jenis emas, perhiasan, dan sebagainya. Dan semuanya ini dirancang untuk membuat kita serasa kembali lagi ke Taman Eden. Dan di pusat dari bait suci ini adalah sebuah tempat yang disebut Ruang Maha Kudus, pusat di mana hadirat Allah berada. Sekarang kita bisa kembali bersama dengan Allah lagi. Tapi tunggu dulu, karena bait suci ini juga menciptakan sebuah masalah. Jadi, tempat Allah itu penuh dengan hadiratnya, kebaikan, keadilan, dan keindahan. Sedangkan tempat manusia penuh dengan dosa dan ketidakadilan, serta keburukan yang ditimbulkannya. Jadi, bagaimana kedua tempat ini bisa saling tumpang tindih jika mereka sangat berbeda dan bertentangan satu sama lain? Hal itu diselesaikan melalui pengorbanan hewan. Ya, itu sangat janggal. Apa hubungan pengorbanan hewan dengan hal ini? Konsepnya begini, entah bagaimana hewan korban itu menyerap dosa kita ketika mereka mati menggantikan posisi kita. Dan itu menciptakan sebuah tempat yang bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa sekarang kita bebas untuk masuk ke dalam bait suci dan berada di hadirat Allah. Oke, jadi jika saya orang Israel dan tinggal di Yerusalem, saya bisa berada di hadirat Allah. Tapi tadi Anda berkata bahwa seluruh kisah Alkitab berisi tentang penyatuan kembali surga dan bumi. Benar,
Jadi kita harus terus mengikuti kisah ini sampai kita tiba pada Yesus dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar pernyataan bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kata tinggal ini sungguh membuat kita penasaran. Nah, arti sesungguhnya adalah bahwa dia mendirikan sebuah tabernakel di tengah-tengah kita. Jadi apa yang dinyatakan Yohanes di sini adalah bahwa Yesus itulah bait suci. Sekarang dialah tempat di mana surga dan bumi saling tumpang tindih. Yang menarik tentang Yesus adalah bahwa dia tidak berdiam diri di tempat yang aman dan bersih, tapi dia berjalan berkeliling bersama para pendosa. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa-dosa mereka. Pada dasarnya dia sedang membangun kantong-kantong kecil surga, di mana orang bisa berada dalam hadirat Allah, tapi dia melakukannya di tengah dunia yang penuh dosa dan kematian. Dan dia terus menyampaikan kepada setiap orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia bahkan berkata kepada para pengikutnya untuk tetap berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Tapi banyak orang merasa terancam karena Yesus, sehingga mereka membunuhnya. Dan ini tampaknya merusak keseluruhan rencana untuk menyatukan surga dan bumi kembali. Namun, kita harus kembali ke adegan yang lebih awal dalam kisah Yesus ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi, Yesus tidak hanya disebut sebagai bait suci, dia juga disebut sebagai korban bait suci. Ya, jadi sekarang salib menjadi tempat di mana Yesus menyerap dosa untuk menciptakan sebuah tempat yang bersih, yang tidak dibatasi seperti yang terjadi dalam pengorbanan hewan. Pengorbanan Yesus memiliki kuasa untuk terus dan terus menyebar dan menyatukan kembali semakin banyak surga di bumi. Dan semua ini sangat luar biasa, tapi juga meninggalkan sebuah pertanyaan besar dalam pikiran saya, yaitu apa yang terjadi ketika saya meninggal? Tidakkah saya hanya terbang ke kediaman Allah untuk bersama Yesus? Ya, jadi beberapa kali dalam perjanjian baru, kita belajar bahwa orang Kristen akan bersama Yesus di surga setelah dia meninggal. Tapi itu bukanlah fokus dari kisah Alkitab. Fokusnya adalah pada bagaimana surga dan bumi sepenuhnya bersatu kembali melalui Yesus dan akan dipersatukan dengan seutuhnya suatu hari nanti ketika dia kembali. Jadi dalam kitab Wahyu, kita mendapat gambaran yang indah tentang Taman Eden. Sekarang dalam bentuk sebuah kota yang masuk mengakhiri zaman dosa dan kematian dengan menebus seluruh sejarah umat manusia dalam sebuah ciptaan baru. Sehingga kediaman Allah dan kediaman manusia bertumpang tindih sekali lagi. Baik, itu tadi yang dikatakan mungkin benang merah dari Alkitab ya. Lalu kita akan melihat ini. Maka inilah yang menjadi benang merah atau pertanyaan besar di seluruh Alkitab tentang hubungan Allah dengan manusia. Maka di sana ada realitas duniawi dan realitas surgawi, realitas manusiawi dan realitas ilahi. Bagaimana surga itu mau dipahami berkaitan dengan hal yang ditemui di dunia. Bagaimana yang ilahi itu mau dipahami sejauh pengalaman-pengalaman manusiawi. Maka untuk menjelaskan hubungan antara realitas duniawi dan surgawi, untuk menjelaskan hubungan antara realitas manusiawi dan ilahi, hubungan Allah dengan manusia, disitulah ada hubungan perjanjian. Perjanjian ini maksudnya. Lalu apa itu perjanjian? Mengapa disebut perjanjian? Mengapa disebut lama dan baru? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, pertama kali kita akan menjumpai kata perjanjian itu di dalam cerita Nabi Nuh. Bisa dilihat di Kejadian bab 9. Perjanjian Allah dengan Nuh jauh sebelum dengan Abraham. Dituliskan di sini di ayat 6. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi.
Allah mengadakan perjanjian dengan segala makhluk yang ada di bumi. Busur yang dimaksud di sini adalah pelangi. Jika ada pelangi, maka Allah akan melihat dan mengingat perjanjiannya yang dikatakan kepada Nabi Nuh. Nanti bisa dilihat di perikop Kejadian bab 1 sampai bab 9 ayat 1 sampai 17 secara penuh. Maka kalau kita lihat di seluruh Alkitab, kata perjanjian itu akan ditemukan sebanyak 248 kali dalam kitab suci bahasa Indonesia. Di perjanjian lama ada 219 kali, dalam perjanjian baru 29 kali. Tema perjanjian ini sangat penting di dalam kitab perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, pertama kali kata perjanjian itu ditemukan di Kejadian bab 6 ayat 18. Dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, kau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Yang kemudian perjanjian itu ditampilkan di bab 9. Sedangkan dalam perjanjian baru, pertama kali itu ditemukan kata perjanjian dalam kisah Yesus membagikan roti dan anggur. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Istilah perjanjian menunjukkan pada perjanjian yang Allah berikan pada manusia. Perjanjian antara Allah dan manusia inilah yang menjadi awal dan kelanjutan seluruh kisah dalam Alkitab. Bagaimana Allah menggenapi perjanjian itu dan bagaimana manusia berpegang setia pada perjanjian. Karena ada perjanjian inilah, maka ada seluruh kisah dan cerita di dalam Alkitab. Kisah dan cerita dalam Alkitab itu mau menggambarkan bagaimana Allah menggenapi perjanjian itu dan bagaimana manusia berpegang setia pada perjanjian itu. Kalau Romo Grunun menuliskan demikian, kitab suci disebut perjanjian oleh karena berisikan perjanjian Allah dengan manusia. Dalam Alkitab diceritakan dan dipikirkan hal ikhwal perjanjian itu, yaitu Allah dan manusia, setia dan atau tidak setia pada perjanjian itu. Bagaimana perjanjian itu terlaksana atau tidak terlaksana. Kata perjanjian dipakai untuk mengatakan bahwa antara Allah dan manusia terjadilah hubungan yang istimewa, bukan hubungan alamiah saja. Jadi hubungan antara Allah dan manusia itu bukan hubungan yang otomatis, tetapi hubungan antara Allah dan manusia itu berawal dari inisiatif Allah yang mau mengadakan perjanjian, mau menjalin hubungan yang istimewa dengan manusia. Perjanjian lama berisi perjanjian-perjanjian yang diadakan Allah dengan manusia sebelum Yesus tampil di muka bumi, sedangkan perjanjian baru berisi mengenai perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Lalu mengapa disebut lama dan baru? Mengapa tidak disebut tua dan muda, perjanjian tua atau perjanjian muda, atau mungkin disebut perjanjian pertama atau perjanjian kedua, atau kitab pertama, kitab kedua? Ketepatan istilah perjanjian lama ini masih diperdebatkan. Agama Yahudi tidak menerima kitab suci mereka disebut demikian. Karena perjanjian lama kita itu sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi. Agama Yahudi mempunyai istilah. Istilah yang lebih umum digunakan adalah kitab suci Ibrani atau Hebrew Bible. Atau kitab suci orang Yahudi. Karena orang Yahudi merasa karena punya hanya perjanjian lama, lalu jadi pertanyaan kalau namanya kitab mereka disebut perjanjian lama, lalu yang baru mana? Maka mereka tidak mau menerima istilah ini. Namun dalam konteks gereja Katolik kita menyebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita menyebutnya perjanjian lama karena kita mempunyai perjanjian baru. Penyebutan lama itu tidak boleh diartikan sebagai yang lebih rendah atau yang ketinggalan zaman atau tidak berlaku lagi. Gereja tetap menerima yang lama tersebut sebagai kitab suci dan menghargai buku-buku dalam perjanjian lama dalam hormat yang sama dengan perjanjian baru. Yang baru tidak akan ada tanpa yang lama, dan yang lama tidak menjadi penuh tanpa yang baru. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai kedudukan yang sama, penting di dalam gereja Katolik. Hanya penyebutannya saja yang lama dan yang baru. Istilah lama dan baru bisa dimengerti sebagai
Satu, substitusi yang baru menggantikan yang lama. Ada hal-hal yang berkelanjutan. Yang lama itu kemudian digantikan dengan yang baru. Komplementer, yang lama dan yang baru saling melengkapi. Atau suplementer, yang baru menambahkan atau melengkapi yang lama. Nah, ini bisa dilihat dari konsep ini. Di Perjanjian Lama, tema besarnya adalah karya keselamatan Allah melalui bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Kemudian di tema besar Perjanjian Baru, karya keselamatan untuk semua orang melalui Yesus Kristus. Ini perjanjiannya. Lalu pusatnya di Perjanjian Lama hukum Taurat, di Perjanjian Baru pusatnya adalah Yesus Kristus. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama bisa disebut sebagai akar, sedangkan Perjanjian Baru sebagai pohon. Akar tanpa pohon tidak akan berbuah, pohon tanpa akar tidak akan bertumbuh. Maka kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling melengkapi. Semoga penjelasan ini cukup memberi gambaran tentang mengapa disebut perjanjian dan letak perjanjian itu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab kita, persamaan dan perbedaannya menjadi benang merah kisah kitab suci kita. Dan yang kedua, tentang lama dan baru, tidak boleh dikatakan yang lama ditinggalkan atau yang lama lebih rendah, tapi antara yang lama dan yang baru ini saling berhubungan dan berkelanjutan. Semuanya mempunyai kedudukan yang penting di dalam Gereja Katolik. Demikian, lalu selanjutnya silahkan boleh berdiskusi, berdinamika dalam kelompok. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini, temukan pengalaman perjanjian dalam hidupmu. Lalu bagaimana perjuangan melaksanakan perjanjian itu. Yang ketiga, adakah campur tangan Allah di sana. Jadi ceritakan satu pengalaman perjanjian dalam hidupmu, bagaimana perjuanganmu melaksanakan perjanjian itu, entah dengan siapa saja, lalu temukan campur tangan Allah di sana. Baik, terima kasih. Jelas, demikian pertemuan hari ini. Tuhan memberkati.